Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab baru ya, terkait teks eksposisi. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk kita simak video berikut. Baik, pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi mulai dari pengertian teks eksposisi, unsur-unsur teks eksposisi, pola-pola pengembangan teks eksposisi, hingga gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian teks eksposisi. Seperti yang kalian lihat, teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, serta menerangkan suatu masalah, yang mana informasi yang disajikan disampaikan secara objektif, singkat, jelas, dan padat sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan pembaca. Selain itu, untuk melengkapi informasi yang disampaikan, teks eksposisi juga bisa ditambah gambar, grafik, diagram, atau fakta-fakta lain berupa data statistik dari sumber terpercaya, agar pembaca benar-benar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait unsur-unsur teks eksposisi. Sebuah teks eksposisi dibangun oleh dua unsur utama, yakni gagasan dan juga fakta. Nah, agar lebih jelas, kita akan membahas satu persatu unsur-unsur tersebut ya. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan sendiri merupakan ide atau pendapat ya, yang isinya berupa pernyataan seperti komentar, penilaian, saran, dorongan, maupun pujukan. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh gagasan yang berbunyi, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalimat tersebut merupakan salah satu contoh gagasan ya, karena berisi pernyataan berupa penilaian, yang mana penulis mengutarakan pendapatnya terkait permasalahan pengelolaan hutan yang dinilai tidak menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, unsur yang berikutnya adalah fakta. Fakta sendiri merupakan keadaan, peristiwa, atau sesuatu yang nyata serta benar-benar ada dan terjadi. Nah, selain itu, fakta dalam sebuah teks eksposisi juga berfungsi untuk memperkuat gagasan dengan harapan dapat lebih meyakinkan khalayak terhadap apa yang dijelaskan. Nah, di sini juga sudah ada salah satu contoh kalimat yang berupa fakta ya, yang berbunyi, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Nah, kalimat tersebut termasuk salah satu fakta ya, karena dari apa yang disampaikan penulis dalam kalimat tersebut, terlihat bahwa yang disampaikan sudah berdasarkan data yang valid. Hal ini pun dibuktikan dengan adanya persentase titik kebakaran yang digunakan untuk memperkuat gagasan yang sudah disampaikan. Berikutnya, kita akan membahas terkait pola-pola pengembangan teks eksposisi. Seperti yang terlihat, di sini sudah ada beberapa pola yang digunakan dalam pengembangan teks eksposisi. Yang pertama ada pola umum khusus, kemudian pola khusus umum, selanjutnya pola ilustrasi, serta pola perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pola umum khusus. Pola ini juga sering disebut paragraf deduktif ya, yang mana pola paragraf ini memosisikan gagasan utamanya pada awal paragraf, yang kemudian diikuti beberapa gagasan penjelas. Nah, gagasan utama pada pola pengembangan ini biasanya tersirat pada kalimat utamanya, berupa pernyataan yang bersifat umum. Nah, gagasan umum ini juga nantinya akan dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa kalimat penjelas yang disertai fakta, bukti, atau contoh lainnya yang mendukung gagasan utama. Agar lebih jelas, coba kalian perhatikan contoh berikut ya.
Di sini sudah ada contoh pola paragraf umum khusus. Nah, apabila kalian cermati, gagasan utama terlihat pada bagian awal paragraf ya, yakni terlihat pada kalimat yang bercetak tebal, yang mana kalimat tersebut berisi pernyataan yang bersifat umum, di mana ide pokok paragraf tersebut membicarakan terkait pencemaran udara dari pabrik baja yang tidak hanya terjadi pada tahun ini. Sedangkan kalimat selanjutnya berfungsi sebagai penjelas, di mana kalimat-kalimat tersebut memperkuat gagasan utama yang sudah disampaikan sebelumnya. Berikutnya ada pola khusus umum. Nah, pola ini biasa kita sebut dengan paragraf induktif ya. Kebalikan dari paragraf sebelumnya, pola paragraf ini memosisikan gagasan penjelas pada awal paragraf, yang berisi pendapat-pendapat atau uraian data empiris berupa fakta, bukti, atau data lainnya, yang kemudian diakhiri kesimpulan berupa gagasan utama pada bagian akhir paragraf. Nah, agar lebih jelas juga, coba kalian cermati contoh pola paragraf khusus umum berikut. Apabila kalian perhatikan, paragraf tersebut diawali dengan penyampaian beberapa pendapat penulis ya, terkait prinsip kerukunan. Mulai dari usaha warga dalam meredam ego hingga tujuan apa yang hendak dicapai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, pendapat-pendapat tersebutlah yang kita sebut sebagai gagasan penjelas. Nah, setelah disampaikan gagasan penjelas, barulah di akhir paragraf ditarik sebuah kesimpulan yang berupa gagasan utama. Gagasan utama pada paragraf ini bisa kalian lihat pada kalimat yang bercetak tebal, tepat berada di akhir paragraf. Pola pengembangan selanjutnya adalah pola ilustrasi. Pola ini digunakan untuk menjelaskan sebuah gagasan yang terlalu umum, sehingga membutuhkan ilustrasi atau contoh yang konkret. Nah, ilustrasi atau contoh tersebutlah yang nantinya berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat atau gagasan. Dalam hal ini, ilustrasi atau contoh yang paling efektif dalam menjelaskan serta meyakinkan kebenaran suatu gagasan adalah pengalaman pribadi. Nah, untuk lebih mengenali pola ilustrasi ini, biasanya pola ini disertai dengan penggunaan beberapa kata penghubung, seperti misalnya, seperti, contoh, dan lain sebagainya. Nah, agar lebih jelas, coba kalian cermati contoh pola paragraf ilustrasi berikut. Di sini sudah ada penggalan teks yang berbunyi, jika dilihat kembali terkait kondisi ekonomi kita, sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik. Adapun indikatornya bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Contohnya seperti dalam bidang otomotif. Kita bisa melihat berbagai macam kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil baru yang melintas di jalan raya setiap harinya. Nah, kata yang bercetak tebal tersebutlah yang menjadi penanda bahwa paragraf tersebut termasuk ke dalam pola pengembangan ilustrasi, di mana ada contoh atau ilustrasi yang disampaikan, guna meyakinkan gagasan yang telah disampaikan sebelumnya, yang menyebutkan kondisi ekonomi kita yang sudah relatif membaik. Baik, untuk pola pengembangan yang terakhir adalah pola perbandingan. Pola ini dikembangkan dengan menggunakan dua sudut pandang perbandingan secara berpasangan. Contohnya seperti unsur kesamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan, keuntungan dan kerugian, dan lain sebagainya. Perbandingan tersebutlah yang nantinya digunakan untuk memberi penilaian terhadap dua hal yang dibandingkan. Selain itu, perbandingan ini juga digunakan agar keyakinan pembaca terhadap gagasan yang telah disampaikan lebih kuat. Nah, berikut juga ada beberapa kata penghubung yang biasa digunakan pada pola ini, seperti dibandingkan dengan, jika dibandingkan dengan, daripada, dan lain sebagainya. Baik, di sini juga sudah ada salah satu contoh paragraf yang menggunakan pola pengembangan perbandingan. Apabila kalian cermati, di sini terlihat ada kata yang dicetak tebal ya. Nah, kata tersebutlah yang menjadi penanda bahwa paragraf ini menggunakan pola perbandingan, di mana penulis membandingkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada lagu anak-anak zaman dahulu dan lagu anak-anak masa kini.
Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Seperti yang kalian lihat, gagasan umum dalam sebuah teks eksposisi berguna sebagai dasar penyimpulan isi teks. Maka dari itu, untuk dapat menyimpulkan suatu teks, kalian harus dapat menentukan mana gagasan umum dan mana gagasan khusus. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa bedanya gagasan umum dan gagasan khusus itu? Iya, gagasan umum yang sering kita sebut dengan gagasan utama atau ide pokok ini merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Biasanya, untuk dapat mengetahui keberadaan gagasan umum ini, kalian harus membaca teks secara keseluruhannya. Namun, tidak sedikit pula ada beberapa paragraf yang menempatkan gagasan umumnya pada kalimat pertama, sehingga pembaca lebih cepat dan lebih mudah dalam memahami isi paragraf. Nah, selanjutnya adalah gagasan khusus. Gagasan khusus ini sering kita sebut juga sebagai gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Yang mana gagasan khusus ini dikembangkan berdasarkan gagasan umum yang ada ya. Biasanya gagasan umum akan dikembangkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Nah, agar lebih jelas, coba kita perhatikan contoh berikut ya. Baik, di sini sudah ada salah satu kutipan paragraf yang berbunyi, meskipun bukan termasuk minuman kesehatan, kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Penelitian terbaru dari negeri Cappuccino, Italia, menguatkan fakta itu. Carlo Pruzzo dari Universitas Ancona menjelaskan, senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Nah, dari paragraf tersebut bisa kita lihat bahwa gagasan umum terletak di awal paragraf, di mana paragraf tersebut membahas tentang kopi yang memiliki efek baik untuk kesehatan gigi. Sedangkan untuk kalimat kedua dan seterusnya termasuk ke dalam gagasan khusus ya, karena kalimat-kalimat tersebut dikembangkan untuk memperkuat gagasan umum yang sebelumnya telah disampaikan. Yang mana gagasan khusus tersebut menguatkan pendapat bahwa kopi memang memiliki efek yang baik untuk gigi dengan menyampaikan beberapa fakta tambahan. Baik, demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.